variasi perbedaan antara sampel dengan populasi inilah yang disebut dengan standar error. Jadi ada error ya. Ada error yang membuat dia tidak 100% benar sesuai dengan populasi, tapi ada selisihnya. Nah, biasanya semakin kecil standar errornya, maka estimasi rata-rata sampel terhadap populasi menjadi semakin baik. Jadi kalau misalnya selisihnya ini semakin kecil, berarti kan dia mendekati populasi. Jadi sampel ini hampir mendekati kondisinya seperti yang ada di populasi, sehingga data tersebut menjadi lebih baik. Semakin jauh selisihnya, maka semakin kurang baik juga data tersebut gitu ya, karena tidak mendekati populasi. Sampai sini paham ya standar error? Halo? Paham ya? Paham, Bu. Pokoknya semakin kecil dia semakin baik. Nah, kemudian ada yang namanya estimasi. Apa sih bahasa Indonesianya estimasi? Perkiraan. Perkiraan, ya. Sebentar. Bentar ya.
ada kegiatan sedikit dengan fakultas. Kemudian kita bicara mengenai estimasi. Estimasi ini bagian atau confidence interval itu menggunakan konsep estimasi gitu ya. Jadi merupakan suatu proses memperkirakan nilai pada populasi dengan menggunakan nilai yang ada pada sampel. Jadi ada nilai parameter dan ada nilai statistik. Nah, estimasi ini ada dua. Nanti kalian akan belajar lebih detail lagi apa sih estimasi titik, terus bagaimana cara mengukurnya, kemudian contoh-contoh soalnya. Kalau yang di FKM itu nanti dapat di semester 2. Ya, jadi ada estimasi titik atau yang sering disebut dengan point estimate, ada yang namanya estimasi interval yang disebut dengan interval estimate. Nah, estimasi titik itu terhadap satu nilai. Ya. Kemudian kalau estimasi interval berarti antara dua nilai. Ya, ini yang disebut dengan confidence interval atau interval kepercayaan. Nah, estimasi yang valid itu yang seperti apa sih estimator yang valid? Yang pertama adalah tidak bias ya. Jadi biasanya nilai estimatornya sama dengan nilai yang diestimasi. Jadi ini ada suatu nilai yang diestimasi, kemudian yang digunakan sebagai estimatornya itu nilainya sama. Kemudian efisien, ya. Jadi punya variasi atau variannya itu kecil. Kemudian dia konsisten. Jika ukuran sampelnya bertambah, maka biasanya estimator itu akan mendekati ke arah parameter. Sedangkan kebalikannya gitu ya. Kemudian jika ukuran sampel bertambah tak berhingga, ya maka distribusi sampling estimasinya akan mengecil. Ya, jadi seperti itu yang disebut dengan estimator yang valid. Nah, estimasi titik itu memperkirakan nilai. Kalau kita lihat titik itu kan satu. Jadi dia menggunakan satu nilai statistik tertentu. Ya, misalnya mu itu kan di populasi. Mu itu adalah rata-rata di populasi, maka dihitung, oh ini agak ketutup ya, maka dia diestimasi dengan sampelnya. Sampelnya siapa? Yaitu X bar atau rata-rata. Kemudian tau kuadrat. Tau kuadrat ini apa? Varian ya. Variannya diestimasi kalau dalam populasi dia pakai lambangnya itu biasanya lambang Romawi ya yang di populasi. Sedangkan kalau di dalam sampel dia menggunakan S kuadrat, S kecil kuadrat. Kemudian T besar diestimasi dengan P kecil. Ini contoh dari estimasi titik. Sedangkan estimasi interval itu adalah memperkirakan nilai parameter dengan menggunakan dua nilai dalam interval tertentu, disebut juga dengan confidence interval. Contohnya untuk estimasi interval ini adalah estimasi untuk rata-rata, estimasi untuk varian, estimasi untuk proporsi. Nah, confidence interval sendiri merupakan perkiraan atau estimasi rentang. Jadi estimasi interval dari nilai parameter di populasi sebenarnya. Mungkin kita langsung aja melihat seperti apa contohnya gitu ya. Nah, kita ilustrasikan ini ada beberapa sampel kita ambil di sini misalnya ada 100 sampel gitu ya. Dari 100 sampel ini di populasi yang sama itu dihitung estimasi intervalnya ya. Jadi semua dihitung. Nah, kemudian ditemukan nih ada 5 nilai yang tidak presisi. Jadi tidak ada pada garis ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, dari 5 ini dari 5 inilah yang karena dia tidak presisi, inilah yang disebut dengan confidence interval atau level of confidence atau yang sering disebut dengan alpha. Kalau dari 100 ada 5 berarti kan 5% ya. Jadi alfanya adalah 5%. Yang berarti
confident intervalnya adalah 100 dikurangi 5%. Jadi tingkat kepercayaan dari data ini benar mendekati populasi adalah sebesar 95%, dengan alfa atau errornya itu sebanyak 5%. Sampai sini paham nggak? Ya, di sini. Kepercayaannya 95% artinya apa? Berarti kita percaya bahwa data kita yang ambil itu 95% sampelnya itu memuat nilai parameter aslinya. Jadi mendekati parameter aslinya. Jadi nilai 95% data kita yang ada di sampel itu 90% mendekati populasinya. Nah, kalau misalnya 99% artinya apa? Berarti sampel yang kita ambil itu mendekati parameternya sebesar 99%. Nah, kalau dilihat dari 95% dan 99%, mana yang lebih bagus? 99 ya. Ini berarti kalau di sini ada kesalahan sebesar 5%, kalau di sini tingkat kesalahan yang masih bisa diterima sebesar 1%. Nah, kalau kita menghitung formula untuk estimasi interval, itu adalah poin estimasi plus minus nilai kritis dan standar error. Ya, tadi standar error sudah kita bicarakan, kemudian ada nilai kritis adalah batas penerimaan kesalahan. Jadi berapa banyak sih kesalahan yang bisa diterima, jangan sampai nanti tingkat kesalahannya sangat besar. Gitu ya. Ini nanti dilihat pada tabel. Nah, kemudian untuk estimasi rata-rata sendiri, ini rumusnya. Jadi ini adalah populasinya, ya. Kemudian ini adalah yang akan dihitung plus minusnya. Jadi X bar dikurangi nilai set alfa per 2. Jadi alfanya kalau 5%, berarti ini dibagi 2 karena dia 2 arah. Arah yang ke kiri dan arah yang ke kanan. Jadi arah yang negatif dan ini yang arah positif. Jadi apakah populasi itu ada di antara interval ini dan ini? Kalau misalnya ada, berarti dia masih bisa diterima dengan baik. Gitu ya. Jadi alfa dibagi 2, kemudian populasinya berapa dibagi akar N. Jadi rumusnya sama, ini seperti yang minggu lalu kita bicarakan. Cuman di sini lambangnya adalah X, rata-ratanya dikurangi nilai setnya, kemudian di sini adalah rata-rata ditambah nilai set. Kemudian kita lihat apakah mu kita ini ada di antara ini enggak. Ya, itu yang disebut dengan estimasi rata-rata. Nah, ini rumus ini dipakai apabila kita tahu standar deviasinya. Standar deviasi rumusnya gimana? Ada yang ingat nggak kemarin? Akar dari varian. Akar dari varian ya. Jadi kalau standar deviasinya diketahui, jangan sampai nanti ada soal yang diketahui varian, kemudian Anda bilang, oh ini standar deviasinya nggak diketahui, maka saya gunakan rumus yang tidak ada standar deviasi. Padahal kalau varian diketahui, Anda bisa cari standar deviasinya berapa, gitu ya. Ini adalah X bar adalah rata-rata, set adalah nilai normal standar, lihat di tabel, kemudian nilai N adalah banyaknya data. Nah, seperti ini yang tadi saya bilang. Kalau misalnya tingkat kepercayaan atau confidence intervalnya 95%, itu berada di sini. Jadi dari sebuah distribusi data, kalau dia 2 arah, nah 2 arah itu maksudnya adalah dia ada di sisi kanan dan ada di sisi kiri. Kalau satu arah berarti hanya di sisi situ saja. Kalau kita bilang pakai bahasa hipotesis namanya, kalau 2 arah itu biasanya apakah ada hubungan antara, atau misalnya apakah A sama dengan B gitu ya, itu dia 2 arah. Tapi kalau apakah A lebih besar dari B ataukah A lebih kecil dari B, berarti dia 1 arah. Jadi hanya menggunakan sisi salah satu. Tapi kalau misalnya dia 2 arah, jadi dia menggunakan 2 sisi ini. Jadi, nah yang error itu yang mana? Yang error itu ada di sini. Kalau 5% berarti kan yang sisi kanan 0,025, yang sisi kiri 0,025. Sehingga yang tingkat kepercayaan data kita ada pada rentang ini. Gitu ya. Jadi ya kita percaya bahwa 95% data kita itu mendekati parameternya. Jadi ada sedikit kesalahan atau error yang sebesar 5%, yaitu 0,25 di sini, 0,25 di sisi kiri. Jadi seperti itu ya. Ini nilai set ini nanti bisa dilihat di tabel. Kenapa kok setnya min 1,96, setnya plus 1,96, ini yang tadi saya bilang. Kalau kita lihat pakai ini ya, ini hasilnya minus, ini hasilnya plus. Jadi kalau ditulis, nilai set itu adalah plus minus 1,96, yang artinya bisa minus 1,96 karena dia ada di kirinya 0, dan plus 1,96 karena dia ada di kanannya 0.
Nah, 1,9 ini apakah ketetapan? Nah, ini dilihat dari tabel. Kalau misalnya alfanya 0,05, maka nilai setnya sekian. Gimana kalau alfanya 0,01? Gimana kalau alfanya 10%? Nah, itu nanti berbeda, lihat lagi di tabel gitu ya. Ini yang minus ini adalah lower confidence interval, yang ini adalah upper. Nah, ini bisa kita lihat ya nilai set. Kalau kalian lihat di sini ada saya cantumkan nilai kritis set, nanti kita akan buka. Contohnya ini. Dalam penelitian, misalnya tingkat kepercayaan kita atau level atau confidence intervalnya adalah 90%. Maka nilai setnya berapa? Kita lihat di sini 90%. Maka nilai kritisnya adalah 1,645 plus minus. Kalau 95%, 1,96 plus minus. Kalau 99% berarti 2,58 plus minus 2,58 gitu ya. Nah, biasanya kalau penelitian yang mana sih yang dipakai gitu ya? Normalnya orang-orang melakukan penelitian itu biasanya menggunakan alfanya 5%. Tapi ada juga yang membuat alfanya jauh lebih kecil gitu ya. 1%. Jadi tingkat kesalahannya ini cuma 1%. Tapi ada juga yang membuat 10%. Tapi memang yang ini jarang. Kalau kalian besok mau menulis misalnya jurnal ilmiah gitu ya, artikel ilmiah dipublikasikan ke sana, itu biasanya kalau untuk yang 10% ini sulit untuk diterima karena dianggap kesalahannya itu masih tinggi, errornya masih tinggi. Nah, biasanya yang diterima adalah yang 95% sampai dengan bisa 99,9%. Nah, ini berarti sudah benar-benar kesalahannya cuma 0, berapa ini ya, 0,1%, bukan 1% lagi. Jadi konsekuensinya adalah kalau misalnya ininya semakin kecil, berarti jumlah sampel yang dibutuhkan akan semakin besar, mendekati populasi. Semakin kecil, semakin kecil persentase atau confidence intervalnya, biasanya jumlah sampel nanti yang akan diambil itu bisa lebih sedikit. Tapi dia pasti hasilnya akan jauh dari nilai yang ada di populasi. Nah, sekarang saya mau coba lihatkan nilai tabel. Jadi besok kalau misalnya Anda dapat supaya bisa membacanya. Nah ya, kalau kita klik. Wah, ini error linknya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, jadi ini ya besok kalau misalnya dilihat dari sini nilai setnya berapa gitu ya. Ini dilihat alfanya, jadi seperti inilah nanti tabelnya. Sama lihatnya nanti sini ditarik ke sini. Di sini misalnya 0,07 dengan 3,1 gitu. Jadi seperti itu contohnya. Mungkin nanti yang di bawah kita lebih, ini nggak bisa dikembali ya. Bentar. Oke. Nah, ini misalnya contoh kasus. Jika rata-rata nilai statistik sampel random 36 mahasiswa adalah 2,6, kemudian nilai standar deviasinya adalah 0,3, hitunglah selang kepercayaan 95% untuk rata-rata nilai statistik semua mahasiswa. Di sini yang kita ketahui apa aja ini? Rata-rata atau apa? X bar ya. Rata-rata sampel berarti pakainya X bar. Kenapa pakai X bar? Karena dia sampel bukan populasi. Jadi X barnya kita tahu adalah 2,6. Kemudian 36 mahasiswa ini apa? N. N. Kemudian standar deviasi atau TO ini yang mana? 0,3 ya. Nah, kalau misalnya kita hitung nih sekarang, alfanya berapa ini alfanya? 5% ya. Jadi sekarang kita hitung. 2,6 dikurangi 5% dibagi 2, 0,025 ya. Kemudian nanti dikali TO. TO-nya adalah 0,3 dibagi akar dari 36. Nah, ini alfa per 2, walaupun dia per 2, tapi nilai setnya karena alfanya 5%, kita kasih tetap alfa untuk 0,5%, tetapi dia nanti dibagi menjadi 2 dalam artian ada yang minus, ada yang plus. Ya.
Jadi di sini 0,3 dibagi akar 36 lebih kecil dari nilai yang ada dari semua. Nah, ini kan nilai statistik semua mahasiswa. Berarti ini yang diminta adalah parameter atau populasi. Bagaimana 36 mahasiswa ini bisa mencerminkan semua mahasiswa. Ini yang dicari, ya, mu-nya populasi. Kemudian sama plus minus, jadi 2,6 ditambah, kalau di sini minus, di sini ditambah, sehingga dapat hasilnya 2,5 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 2,7. Jadi kita bisa bilang bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, populasinya ini rata-rata nilai statistika semua mahasiswa berada pada interval 2,5 sampai dengan 2,7. Jadi bacanya gitu, menginterpretasikan dari data ini apa sih maksudnya ini. Jadi kita percaya bahwa 95% nilai rata-rata nilai statistika semua mahasiswa berada pada rentang 2,5 sampai dengan 2,7. Berarti kalau kita lihat di sini nilai rata-rata statistik sampelnya adalah 2,6. Jadi sebenarnya yang mendekati populasi juga cukup mendekati karena di populasi juga rentangnya ada antara 2,5 sampai dengan 2,7. Bisa 2,69, 2,68, 2,57 dan sebagainya. Jadi populasi itu ada di antara sini, sedangkan statistik sampelnya ini 2,6. Jadi kita percaya nih 95% data itu adalah benar. Sampai sini paham ya? Ya, yang penting bisa menginterpretasikan, jangan sampai nanti ini apa sih maksudnya ini gitu ya. Jadi bisa diinterpretasikan dengan kepercayaan 95%, rata-rata nilai statistik semua mahasiswa ada pada rentang 2,5 sampai dengan 2,7. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu standar deviasi, ini kan diketahui standar deviasi 0,3. Kalau tidak tahu, maka pakai rumus yang ini. Jadi dihitung dulu nilai standar deviasinya. S sama dengan akar dari X1 dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1. Nah, ini rumus yang sudah kita pelajari di minggu lalu juga. Sehingga rata-rata di populasi untuk intervalnya itu adalah sama, cuman di sini adalah yang dihitung adalah nilai T, bukan nilai Z. Kemarin juga sudah saya jelaskan, kalau misalnya standar deviasi diketahui, maka dia menggunakan nilai Z. Kalau tidak diketahui, maka dia menggunakan nilai T standar. Ya, ini S dibagi akar N. Jadi sebenarnya rumusnya hampir sama, hanya bedanya adalah nilai T dan nilai Z. Nah, contoh menggunakan nilai T standar. Ya, misalnya dengan alfa 5%, dua arah. Kemudian jumlah sampelnya ada 6. Jadi bagaimana cara kita menghitung berapa sih nilai T-nya ini gitu ya, dengan tingkat kepercayaan alfa. Nah, biasanya kalau orang tidak mencantumkan ini apakah dua arah atau satu arah, secara default itu dia selalu menggunakan dua sisi atau dua arah. Jadi kita lihat alfa yang 5% di sini. Jangan Anda melihat alfa 5%-nya adalah di sini, karena nanti hasilnya berbeda. Ya, kalau 5% dua arah sama artinya dengan 0,025 satu arah. Jadi nilainya sama di sini. Nah, kalau kita tahunya adalah N-nya, maka untuk mencari degree of freedom atau derajat bebas adalah selalu N-1. Karena dia ada di sampel ya, jadi selalu dikurangi 1 karena tidak persis sama dengan ada yang di populasi. Jadi N-1 berarti N-nya adalah, DF-nya adalah 5. Kemudian alfanya 5%, dua arah, kita lihat 5%. Berarti nilai T-nya adalah berapa ya? 2,571. Kalau misalnya sekarang alfanya adalah 1%, kira-kira berapa nilai ininya? Nilai T-nya. Ada yang bisa melihat nilai T dari 1%? 4,032. Ya, 4,032. Dilihat ini, ya, 1% adalah 0,01, dua arah, berarti dia kalau satu arahnya adalah 0,005. Kemudian dilihat degree of freedom-nya DF, derajat bebasnya adalah N-1. Jadi kalau kita tarik, dia ada di sini. Ya, tabel T student seperti ini saya potong sedikit, jadi nanti Anda bisa lihat di sini untuk menghitung-hitung gitu ya.
Nilai T di sini disebut dengan nilai kritis. Kalau yang tadi ada standar deviasinya, berarti itu nilai kritisnya adalah nilai Z. Bu, izin bertanya. Ya. Itu yang tadi tabel T itu udah pakem ya, Bu? Berarti bisa diaplikasikan buat semua macam data. Tabel T sudah pakem, tabel Z juga sudah pakem. Jadi tabel-tabel ini sudah ada. Ya, bisa dicari ada tabel Z, ada tabel T, ada tabel-tabel yang lain lagi, ada tabel chi-square dan lain-lain. Itu sudah digunakan. Jadi biasanya kalau kita melakukan perhitungan, kemudian harus membandingkan dengan tabel, itu sudah tersedia. Tabel itu sudah baku. Jadi nggak diubah-ubah lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ini contoh kasus misalnya. Di sini kita lihat bahwa ingin diketahui berat badan bayi yang lahir di klinik bersalin sekian gitu ya. Ada 15 bayi. Kita tahu apa di sini? N ya. N15 kita tahu, datanya kita tahu, kemudian tingkat kepercayaannya kita tahu. Yang tidak kita tahu di sini adalah apa? Standar deviasi, nggak dicantumkan. Ya. Karena standar deviasi tidak dicantumkan, maka kita gunakan rumus yang ini. Jadi cari dulu standar deviasinya, rumusnya begini. Kemudian standar deviasi inilah nanti dibagi oleh akar N. Jadi sebenarnya sama, semuanya rumusnya itu satu. Hanya saja nanti yang membedakan adalah Anda di sini harus mencari dulu standar deviasinya. Kemudian karena Anda mencari standar deviasi, jadi tidak disediakan langsung, maka Anda gunakan tabel T, bukan tabel Z. Itu aja bedanya. Ya. Jadi kalau kita hitung penyelesaiannya, tentunya S-nya dihitung dulu. Ya, S-nya setelah dihitung, X-nya misalnya ini cari dulu rata-rata. Berapa rata-ratanya? Coba dicari dong. Berapa rata-ratanya? Berapa rata-ratanya? 2,88. Ya, berarti nanti untuk mencari standar deviasinya kan tadi rumusnya gini. Ya, X dikurangi X kuadrat, berarti X-nya adalah 2,88. N-1 ya. Berarti di sini adalah seperti yang pertemuan sebelumnya 3,1 kurangi 2,88, 3,2 dikurangi 2,88 gitu ya. Untuk mendapatkan nilai yang ini. Ya, tapi itu dikuadratkan 3,1 kurangi 2,88 kuadrat dibagi N-nya tadi 15 dikurangi 1 berarti dibagi 14. Baru di akar. Ini adalah mencari, ini adalah rumus varian. Standar deviasi adalah akar dari varian. Ya, jadi kalian harus ingat varian rumusnya bagaimana. Nah, setelah dicari, ternyata hasil variannya adalah, deviasinya adalah 0,3144. Ya, kalau dimasukkan ke rumus. Sehingga untuk alfanya 10%. Berapa alfa 10%? Coba dilihat. Oh, di sini salah. Ini tabelnya masih sampai 18 ya. Di sini kita lihat bahwa jumlah sampel 15. Berarti derajat bebasnya berapa? 15 min 1. 14 ya. Kemudian derajat kepercayaannya adalah 10%. Berarti alfanya 100 min 90, 10% ya. Jadi ini confidence intervalnya 90, berarti alfanya 10%. Nah, kalau kita lihat dari tabel T, coba kalian lihat. Ya, ini tabel T. Dua arah 10%. 10% yang mana? 0,10 atau 0,01? 0,10. Sekarang lihat derajat bebasnya 14. Nih ya. Lihat 10. Berarti berapa nilai T-nya? 1761. Ya, jadi 1761. Nah, berarti di sini adalah minus 1761, kemudian standar deviasi dibagi akar dari N. Kemudian lebih kecil daripada yang ada di parameter.
dari 2,88 plus 1761 sekian. Sehingga didapat yang ada di populasi itu adalah 2,73705 sampai dengan 3, sekian. Nah, di sini yang pertanyaannya apa sih? Berat badan ya, rata-rata berat badan bayi lahir di klinik bersalin. Ini adalah sampelnya yang lahir di klinik ini. Jadi dia tanya berapa sih semua bayi yang lahir di sana rata-rata berat badannya. Jadi kita bisa interpretasikan bahwa kita percaya bahwa 90% nilai rata-rata berat badan bayi di klinik bersalin tersebut akan berada pada interval 2,7 sekian sampai dengan 3,0 sekian. Jadi rata-rata bayi sampelnya adalah 2,88, jadi populasinya ada dalam rentang ini. Berarti ini ada di dalam rentang ini, sehingga kita bisa bilang juga bahwa rata-rata di sampel itu mendekati populasinya. Ya, sampai sini paham ya perhitungannya? Sebenarnya perhitungannya sederhana, tapi memang notasi-notasinya seolah-olah kayak ribet banget. Dan ini sebenarnya cuma nilai T. Nilai T daripada derajat bebasnya, N-nya dikurangi 1. Jadi ini sebenarnya sudah dipandu. Derajat bebasnya adalah N-1 pada tingkat alfanya, kalau dua arah yang 0,005, kalau kalau dua arah yang 0,10, kalau yang dua arahnya, yang satu arah berarti 0,005. Ya, jadi sebenarnya ini adalah panduan Anda untuk ketika melihat tabel T. Itu. Jadi seolah-olah kelihatannya kok ribet banget, ini apalagi sih yang dicari. Padahal yang dicari cuma rata-rata, standar deviasi dibagi akar N. Nah, kalau kita lihat sebenarnya rumusnya kan sama ya, cuman S. Yang di sini pakai nilai set, setnya adalah alfanya dibagi 2 kalau dua arah. Nah, kalau yang di sini adalah nilai T-nya. Kalau nilai T dia pasti ada derajat bebas. Kalau nilai set dia langsung kelihatan alfa berapa, jadi dia dapat nilai setnya berapa. Ya, itu. Kemudian ada juga menggunakan yang namanya estimasi varian. Jika variannya jika diketahui varian, maka bisa menggunakan estimasi varian. Rumusnya bagaimana? N dikurangi 1 dikali variannya di sampel dibagi dengan X kuadrat. Ya, ini yang tadi saya bilang ada tabel chi-square. Chi-square itu adalah X kuadrat. Derajat bebas semua sama, N-1 dengan alfa tertentu. Alfanya bisa 5%, 10%, 1%, dan lain-lain. Jadi rumusnya semua sama, di sini lebih kecil dari varian, lebih kecil dari yang varian yang ini. Nah, kalau di sini dia pakai alfa, yang di sini dia pakai 1 min alfa. Jadi kalau alfanya 5%, jadi di sini alfanya berapa? 1 min alfa. 1 dikurangi 5%, berarti menggunakan yang 95%. Ya, jadi ini contohnya untuk X kuadrat. Jadi nilai kritis dari chi-square ini, tabel chi-square ini, dengan jumlah datanya N, jumlah datanya adalah 6 misalnya, tingkat kepercayaan 5%, maka alfanya berapa? Kalau 5%, 5% berarti 0,05. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Lihat nggak grafiknya ini? Ini grafik satu arah apa dua arah ya? Ini satu arah atau dua arah? Dua arah. Ya, nilai alfanya di sini. Yang ini. Satu arah. Satu arah. Berarti kalau kita satu arah yang diketahui adalah alfa 5%, sedangkan rumusnya berapa? Alfa per 2. Sedangkan tabel yang disajikan satu arah, berarti kita sudah langsung di sini membagi 2. Jadi carilah alfa yang 0,025. Ya, bagi 2. Karena ini satu arah, berarti tabel ini adalah tabel satu arah saja. Jadi Anda harus mencari yang alfa dari 0,025. Mana alfa 0,025? Ini ya. 2,5%. Kemudian N-nya 5, maka didapat nilai chi-square-nya, X kuadratnya adalah 12,833.
Kalau Anda disajikan ini adalah tabelnya dua arah seperti tadi, Anda bisa gunakan nanti biasanya ada keterangan dua, ini satu arah dua arah. Anda mau baca dua arahnya enggak apa-apa karena di atasnya pasti sama satu arah. Tapi ketika Anda disajikan hanya tabel satu arah, Anda harus lihat alfanya di sini tadi adalah alfa dua arah rumusnya. Sehingga ketika Anda disajikan tabel satu arah begini, maka bacalah yang satu arah. Jadi alfanya bagi dua dulu. 2,5%. Jadi bacanya yang di sini. Ya. Kemudian tadi satunya lagi adalah 1 min alfa bagi 2. Berarti berapa 1 min alfa bagi 2? Ingat tabelnya satu arah. Berarti 1 dikurangi 2,5%. Jadi dapat adalah 97,5%. Maka baca tabel X kuadrat yang 0,975. Dapatnya adalah 0,831. Coba kita buka tabelnya. Nah, ini tabelnya ada banyak gitu ya. Kalau jumlah sampelnya 100, bagaimana? Kalau jumlah sampel saya 25, bagaimana? Jadi bisa di sini. Nah, ini adalah tabel satu arah. Harus ingat ya, lihat gambarnya. Jadi ketika melihat tabel C-square-nya ada beberapa versi ya, coba kita cari ya. Ada yang dia memunculkan dua arah, ada yang memunculkan satu arah. Jadi kalau di tabelnya ini berarti di tabel satu arah. Anda harus baca ini dulu baru Anda bisa tentukan. Jadi saya pakai alfa yang mana gitu ya. Nah, ini contoh kasus sama tadi ada 15 bayi dilahirkan di klinik bersalin. CI-nya atau confidence intervalnya adalah 90%, maka Anda diminta menghitung estimasi interval untuk S kuadrat. Harus ingat S kuadrat ini adalah varian. Jadi di sini udah ada clue-nya. Anda diminta untuk menghitung estimasi interval varian, maka pakai rumus yang ini. Ya, kita lanjut. Jadi rumusnya adalah N-1 dikali varian dibagi X kuadrat pada derajat bebasnya N-1 dan alfa per 2. Ya, ini juga sama, tapi ini alfanya adalah 1 min alfa per 2. Sehingga didapat 15 min 1 berapa? 14 dikali S kuadrat. Hitung, kemudian dibagi dengan nilai X kuadrat. Kita lihat kalau 14 dan alfanya adalah 10%. Berarti kalau tabelnya tadi satu arah, berarti alfa yang dibaca nanti berapa? Yang 5% ya. Ini kan CI-nya 10%, berarti alfanya, CI-nya 90%, berarti alfanya 10%. Karena tabel yang kita punya adalah tabel satu arah, maka 10% ini dibagi 2. Jadi nanti dicari derajat bebasnya yang 14, alfanya 0,05. Kita coba lihat ke tabel tadi. Ini kelihatankah tabelnya? Kelihatan. Ya, jadi kalau tabelnya ini tadi 14 ya, 14 kemudian alfanya 0,05. Mana dia 14? Nih ya. 23,685. Ini alfa yang dari 0,05. Kemudian 0,05 dikurangi berarti 1 min alfa. 1 min alfa berarti lihat ya yang 95%. Jadi 6,571. Kita coba lihat. Ya, ini bisa dilihat tadi kita lihat 23,68 dan 6,57. Maka didapat
0,0581 lebih kecil dari estimasi interval yang di populasi, lebih kecil dari 0,2055. Nah, kalau ini diinterpretasikan jadinya gimana? Ada yang bisa enggak? Kita percaya bahwa 90% apa? Rata-rata varian berat badan bayi di klinik bersalin anak impian ada pada rentang 0,0581 sampai 0,2055. Ya, jadi itu nanti menginterpretasikan. Ada kemudian lagi estimasi proporsi nilai P. Biasanya kapan sih saya harus pakai ini, apa saya harus pakai itu, biasanya ada clue-nya nanti. Hitunglah kayak tadi contohnya. Hitunglah estimasi interval untuk S kuadrat. Berarti yang digunakan adalah varian. Nanti biasanya diminta hitunglah estimasi proporsi. Ya, rumusnya ini pakai nilai set juga. Proporsi dikurangi nilai set akar dari P kali 1 min P per N. Ya, ini minus, tandanya lihat ini plus. P adalah proporsi di sampel, kemudian N adalah besar sampel, set adalah tabel normal standar. Nah, ini contoh kasusnya. Suatu sampel random 500 keluarga, berarti N-nya 500. Ya, di kota A. Ditemukan 340 keluarga telah mengubah televisi analognya menjadi televisi digital. Jadi dari 500 itu ada 340 yang mengubah TV-nya. Kepercayaannya 95%. Maka rumusnya adalah kalau kita tahu proporsi berarti 34 dari 50. Karena dari 500 sampel, 340 sudah mengubah. Jadi 340 dibagi 500, kalau sama-sama dibagi 10 kan 34 per 50. Dikurangi nilai set untuk alfa 5%. Tadi kita udah lihat bahwa 1,96. Dibagi P-nya berapa? 34 per 50. Dikali 1 min 34 per 50 dibagi N 500. Sama juga di sini, cuma tandanya adalah plus. Sehingga didapat nanti proporsinya yang ada di populasi adalah 0,64, antara 0,64 sampai 0,72. Jadi sebenarnya rumusnya itu sama, cuma Anda harus ingat, kalau proporsi, jadi saya harus hitung proporsinya dulu. Berapa sih proporsi yang sudah memiliki televisi digital, berarti pakainya 34 dibagi 50. Gitu ya. Berarti kalau televisi digital sudah ada 340, yang punya TV analog berapa? Ada 500 keluarga punya TV. 340 itu sudah TV digital. Berarti TV analog berapa? 160. Jadi kalau ditanya berapa dengan tingkat kepercayaan 95% untuk proporsi sesungguhnya dari keluarga tersebut yang memiliki TV analog di kota tersebut berapa? Jangan pakai 34 per 50. Karena yang ditanya adalah analog, bukan digital. Berarti kan proporsi TV analog adalah yang selain yang punya TV digital dibagi jumlah seluruh sampel. Gitu ya. Jadi jangan nanti salah. Baru angkanya di sini 34, perhatikan pertanyaannya apa. Di sini juga ditanyakan nih, proporsi. Berarti pakai estimasi proporsi. Ini paham ya? Cara ngitungnya sama kok. Interpretasinya juga sama. Cuman hanya dilihat kalau tadi ada estimasi interval, tidak punya standar deviasi, berarti menggunakan rumus yang pertama, pakai nilai set. Kalau dia tidak punya standar deviasi, pakai nilai T. Kalau mengukur misalnya estimasi varian, pakai C-square atau X kuadrat. Ya, pakai tabel X. Kalau misalnya dia proporsi, ingat hitung dulu proporsinya, kemudian nanti dipakai nilai set. Cuman itu yang harus Anda ingat. Jadi nanti gampang pasti. Rumusnya itu sama semuanya. Mirip sebenarnya. Ya, di sini juga ada cara menentukan ukuran sampel ya, margin error, bisa dibaca aja.
Ini rumusnya sampling error atau dinotasikan dengan E, itu rumusnya sama kayak tadi tuh dibagi akar pangkat N dikali nilai setnya. Jadi kalau mencari N, berapa sih N-nya? Berarti kan ada pakai rumus matematika standar ya. N-nya ini ke sini, berarti kan ini harus dikuadratkan supaya akar ini hilang. Set kuadrat dikali tu kuadrat dibagi E kuadrat. Ya ini rumus matematika waktu zamannya SD SMP lah, bisa dipakai. Misalnya, diketahui confident intervalnya adalah 90. Kemudian plus minus 5 ini apa nih? Kurang lebih. Ya, apa? Di sini notasi yang mana ini? Z. Standar errornya E. Ya. Kan tadi contoh di sini deh, yang pertama. Nih ya. Standar error. Jadi adalah tingkat kesalahan. Sorry. Nah, ini. What sample size? Jadi ditanya berapa sih jumlah sampelnya yang dibutuhkan kalau misalnya penelitian kita tingkat kepercayaannya adalah 90%, kemudian standar errornya adalah plus minus 5, kemudian standar deviasinya adalah 45. Sehingga untuk mencari N ini adalah nilai set dari alfa dari confidence interval 90 berarti alfanya kan 10%. Benar nggak? Lihat di tabel dengan alfa 10% dapat 1,645. Kemudian T-nya adalah standar deviasi 45 dibagi dengan standar errornya E 5. Nah, karena ini kan awalnya sebenarnya adalah akar N. Sehingga supaya dia menjadi N ini harus dikuadratkan. Sehingga dapat jumlah sampelnya adalah sekitar 219 atau mendekati 220 sampel. Nah, coba sekarang kita ini kan. Misalnya kita ingin, coba dihitung ya, saya enggak mau nih confident interval atau kepercayaan data saya itu cuma 90%. Saya mau 95%. Berarti alfanya berapa? 5%. Coba sekarang lihat nilai set untuk alfa 5%. Tadi kita udah tahu 1,96 ya. Coba kalian bisa lihat 1,96. Kemudian T-nya anggap sama, 45. Kemudian standar errornya kita buat sama. Jadi berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Coba dihitung. Alfanya aja yang berubah 95. Oke, 312. Sekarang saya mau ubah lagi. 95%, kemudian confident correct within-nya, jadi E-nya adalah 10. Berapa jumlah sampelnya? $78. 78. Nah, dari sini konsep yang tadi di awal itu benar nggak ya? Semakin, coba ya, semakin tingkat kepercayaan semakin tinggi, maka sampel yang dibutuhkan semakin besar. Benar nggak? Iya. Ya, tadi 95% sampel yang dibutuhkan di atas 300. Kalau kebenarannya hanya 90, yang dibutuhkan hanya 220. Apalagi kalau kita buat 99, bisa sampai 500 sampel yang kita butuhkan. Kemudian sekarang errornya. Kalau kita mau errornya kecil, dia akan mendekati kebenaran di populasi. Jumlah sampelnya dibutuhkan, akhirnya di sini kalau dengan tingkat kepercayaan sekian, tadi 95% dengan yang 5, 300 sekian. Tapi ketika ini dirubah menjadi 10, dia turunnya sangat drastis, hanya 78. Ya, jadi dari sini kita bilang tadi, yang pertama ini, ya, semakin kecil standar errornya, maka rata-rata sampel semakin baik. Kalau semakin besar, semakin buruk. Nah, kenapa yang di sini kalau semakin kecil semakin baik? Karena jumlah sampelnya banyak. Dengan jumlah sampelnya banyak, maka lebih mendekati kondisi yang nyata. Misalnya mahasiswa di sini 82. Nah, kalau misalnya semakin kecil SE-nya,
misalnya jumlah sampel yang diambil 79, berarti kan hampir kayak populasi kan sampelnya. Tapi kalau 10 misalnya tadi selisihnya 10, kemudian menjadi yang disurvei hanya 20 orang, tentunya 20 orang ini kan pasti jauh banget kesamaannya dengan yang 82 dibandingkan sampel 79 untuk bisa menginterpretasi yang 82. Jadi seperti itu. Nah, ini besok kalau kalian penelitian mau supaya tingkat kepercayaannya baik, kemudian standar errornya kecil gitu ya. Jadi yang dilakukan apa? Ya jumlah sampel yang diambil besar. Tapi kalau misalnya tidak sanggup, wah biayanya besar, ya mungkin tingkat kepercayaannya yang diturunkan atau standar errornya yang dinaikkan. Tetapi standar error semakin besar, itu kualitas data semakin buruk. Gitu ya. Sama seperti tingkat kepercayaannya. Jadi yang normal dipakai adalah tingkat kepercayaannya 95%. Yang ya masih dibilang bagus lah ya hasilnya 95%. Ya, jadi mungkin itu yang untuk menghitung jumlah sampel. Jadi besok kalau kalian mau melakukan penelitian gitu, kemudian berapa sih jumlah sampel saya, ya Anda harus tahu berapa mau tingkat kepercayaannya, E-nya berapa, standar deviasinya dihitung, dapat dari jumlah sampel berapa. Slide 17, mana slide 17? Kita lihat slide 17. Oke, coba ini saya pindah dulu ya. Ya, contoh kasus pada slide 17 yang diminta. Jika ingin tingkat kepercayaannya 95%, estimasi untuk mu akan terjadi kesalahan sebesar kurang dari 0,05. Berapa jumlah sampel yang harus diambil? Coba hitung. Oh, ini anggap belum tahu jumlah mahasiswanya ya. Kita ketahui bahwa ini tadi mana standar deviasi untuk populasi. Nah, contoh soalnya sama dengan slide 17. Kepercayaannya 95%. Udah ada, saya hapus begini. Berapa jumlah sampel yang dibutuhkan untuk data? Yang diketahui apa nih? Tingkat kepercayaan. Ya, 95%, berarti alfanya diketahui 5%. Kemudian kesalahannya ada, kemudian standar deviasinya ada. Coba dihitung sekarang rumusnya. Set 0,05 berapa? 1,96 kuadrat dikali standar deviasinya 0,3 kuadrat dibagi 0, berapa tadi? 0,05 ya. 0,05 kuadrat. Hasilnya berapa? Satu 138,29. 29. Dibulatin ke atas jadi 139 ya, Bu? Kalau ngitung jumlah sampel, walaupun dia 0,1, ada nggak manusia 0,1? Kan nggak ada. Jadi bulatkan ke atas menjadi 1. Walaupun di sininya adalah 0,1 ya, berarti itu kan ada orangnya. Sehingga dia harus dibulatkan ke 139 jadinya tadi ya. 139 mana? Iya. Ya, jadi 139. Nah, jadi seperti itulah untuk topik hari ini, yaitu tentang confidence interval. Kita rangkum sebelum diakhiri kuliahnya. Kalau saya punya sebuah data, kemudian diminta untuk menghitung estimasi interval, dia punya standar deviasi, berarti saya menggunakan nilai kritisnya yang mana? Ya, menggunakan tabel set. Kalau tidak diketahui standar deviasi,
tabel T. Tabel T. Kalau misalnya kita diminta untuk mengukur estimasi varian, Pakai chi-square. pakai chi-square. Kalau kita diminta untuk menghitung proporsi, estimasi proporsi, Sama. sama menggunakan apa? Set Kalau T chi-square. Kalau ada standar deviasinya pakai tabel Z, kalau nggak ada tetap pakai T. Kalau yang proporsi, ya, menggunakan set. Tapi bedanya adalah kalau yang tadi menggunakan rata-rata, yang ini harus menghitung dulu berapa proporsinya berdasarkan apa yang ditanyakan. Ya, contohnya ini. Kalau yang ditanya digital, jadi cari proporsi digitalnya dulu. Kalau yang ditanyakan analog, jadi cari proporsi analog. Tetapi yang dia gunakan adalah di sini nggak menggunakan nilai standar deviasi nih. Dia menggunakan proporsi dan nilai set, ya. Kemudian kalau menghitung jumlah sampel, gimana rumusnya? Rumusnya jumlah sampel gimana? N sama dengan Z kuadrat min apa tadi? Apa? Standar Standar deviasi kuadrat atau varian dikurang dibagi kesalahan. Ya, kesalahan atau error. Ya, jadi itu aja sebenarnya inti dari kuliah kita pada pagi hari ini, cuma 5 konsep itu. Jadi besok kalau misalnya Anda mengerjakan soal, lagi ada kuis atau UTS, kalian sudah paham, nanti jangan bingung. Biasanya yang sering terjadi kalau saya ngasih soal ke anak-anak saya dulu, anak-anak di kampus, itu adalah ketika saya kasih soal, sudah ada kata kuncinya sebenarnya. Hitunglah estimasi proporsi, hitunglah estimasi interval, atau hitunglah estimasi varian gitu ya. Nah, sebenarnya kuncinya itu sudah ada standar deviasi enggak? Ya saya minta interval kah, saya minta varian kah, saya minta proporsi kah. Kalau Anda tidak memahami konsep ini di awal, tidak belajar, nanti di-review lagi, pasti bingung. Aduh, rumus yang mana dipakai? Akhirnya melihat 5 rumus tadi. Kebingungan. Nah, untuk berpikir itu aja baca lagi teorinya dulu. Apa sih, kapan sih kita pakai ini, kapan pakai ini? Waktunya habis. Jadi 1 menit untuk mengerjakan soal tersebut tidak akan bisa dicapai karena sibuk untuk mencari kan kapan saya pakai A, kapan saya pakai B, kapan saya pakai C, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Nah, sekarang udah saya rangkum. Hanya 5 itu saja konsep pentingnya. Tolong diingat sebelum ujian, nanti dibaca-baca lagi, diingat-ingat lagi konsepnya. Jadi ketika mau disuruh open book ya gampang, tinggal buka langsung ke slide berapa. Gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak mereview lagi, kemudian lupa, pasti akan membuka sebanyak berapa file. Ada 31 slide, karena kan baca 31 slide baru tahu saya pakai yang mana. Tapi kalau udah pegang konsepnya dari sekarang, Anda tidak bisa langsung jawab, oh melihat ini, ini proporsi bukan, tadi dimintanya adalah interval. Oke, interval. Setelah interval apa? Oh, dia nggak ada standar deviasi. Berarti saya pakai yang nilai set. Oh, dia ada dia ada standar deviasi. Jadi pakai nilai set. Dia tidak ada. Jadi pakai langsung rumus yang T. Gampang udah jarinya. Jadi hanya dalam waktu sekian detik Anda udah tahu harus pakai rumus yang mana, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apa ada yang mau didiskusikan? Nanti coba-coba latihan ya. Jadi hitung walaupun di sana sudah ada contohnya. Coba contoh itu nggak usah dilihat. Anda lihat soalnya saja. Kemudian coba hitung. Masih ingat nggak gimana caranya? Ya. Dan materi ini juga nggak bisa melupakan materi yang sebelumnya. Karena kalau misalnya variannya tidak diketahui, Anda harus menghitung varian. Bagaimana rumusnya? Lihat materi yang tatap muka sebelumnya. Itu ya. Ini kebetulan di sini di materinya saya udah cantumkan. Kalau lupa cara mencari varian, ini rumus varian. Ya. Tapi besok kalau misalnya ada ujian, nggak akan dikasih tahu ini rumus varian gunakan ini enggak. Jadi Anda harus paham TM yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima sampai yang tatap muka sekarang, tatap muka yang keenam. Jadi seperti itu. Ya, kira-kira cukup? Masih ada yang mau ditanyakan atau